Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Klasik Podcast. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zahran Al-Farisi. Hari ini aku di studio lagi ditemani ayahku nih. Apa kabar ayah? Alhamdulillah, baik Abang Zahran. Abang Zahran juga sehat juga? Ya sehat. Alhamdulillah. Gimana Bang? Perjalanan napak tilas kita kemarin ke mana tuh? Ke Monumen Kesaktian Pancasila atau Lubang Buaya. Gimana? Seru nggak? Seru sih ya, tapi serem. Ayah ini sengaja nih ajak abang ke tempat itu. Sebetulnya bukan aja karena momennya pas nih di bulan ini ya. Namun yang perlu abang resapi adalah hikmah dari setiap kejadian bersejarah yang terjadi khususnya di tahun 1965 itu. Jadi nanti ayah akan jelaskan dari sudut pandang Islamnya aja ya, oke? Ya, aku sedikit ceritanya ya. Abang kan maunya yang panjang supaya abang tambah ngerti. Ya udah, ayah ceritakan sedikit kronologis awal pemberontakan itu. Ayah, pemberontakan komunis apakah sebelumnya sudah terjadi? Pernah Bang, jadi itu terjadi sekitar tahun 1926 sampai dengan 1927 di masa penjajahan Hindia Belanda. Jadi awalnya paham komunis itu masuk ke Indonesia pada tahun 1913 yang diprakarsai oleh orang Belanda. Jadi mereka menyusup ke organisasi-organisasi besar untuk melakukan propaganda dalam revolusi. Dan target pertamanya yaitu penyerangan paham komunis yang dilakukan di tubuh-tubuh syarikat Islam. Kenapa harus syarikat Islam ya? Karena pada saat itu syarikat Islam memiliki jumlah keanggotaan yang cukup banyak. Syarikat Islam juga memiliki pemahaman anti kolonialis dan imperialis asing. Jadi mereka juga sepaham dengan komunis yang dimana tidak suka dengan kolonialis. Jadi singkat cerita, akhirnya pengaruh komunis itu berhasil memikat syarikat Islam di wilayah Semarang. Jadi orang Indonesia pertama yang menganut paham komunis adalah Semaun dan Darsono. Yang sejak bergabung ya, jadi mereka itu bergabung mulai tahun 1920. Dan juga nama organisasinya pun diganti ya. Jadi berdasarkan kesepakatan akhirnya nama organisasinya itu pun dirubah menjadi Persyarikatan Komunis di Indi. Oh, semudah itu ya paham komunis diterima di syarikat Islam. Yaitu Bang, karena adanya propaganda. Salah satunya nih ya, mereka mengatakan kalau kolonialis itu sangat membatasi dalam menjalankan agama gitu loh, atau dalam beribadah. Sementara mereka mengatakan bahwa paham komunis nih justru sebaliknya nih. Mereka malah memberikan kebebasan dalam menjalankan setiap agama. Nah, hal itulah yang menjadi daya tarik seolah paham komunis itu ya berada di pihak yang benar seperti itu. Ya jadi memang tidak semuanya percaya begitu saja Bang. Jadi ada peraturan baru yang dimana di sini peraturannya adalah tentang kedisiplinan partai. Jadi nggak sedikit anggota-anggota komunis yang dikeluarkan, sehingga akhirnya anggota-anggota komunis yang dikeluarkan ini membuat tandingannya. Jadi di situ dia bikin tandingan Syarikat Islam Merah gitu kan, sebagai tandingan bahwa orang-orang yang selama ini pro komunis yang memang sudah tidak bergabung lagi dengan syarikat Islam yang pertama, mereka bikin perhimpunan kembali dengan mengatasnamakan Syarikat Islam Merah. Yang waktu itu di bawah kepemimpinan Musso dan Alimin ya. Lalu di tahun 1926 itulah awal mula pemberontakan itu terjadi dengan tujuan mendirikan negara Soviet Indonesia. Tujuannya apa? Melawan pemerintahan kolonial. Namun hal itu ditentang oleh Bapak Tan Malaka namanya. Yang saat itu Bapak Tan Malaka ini menjabat sebagai Syarikat Islam Cabang Semarang. Atau dalam kedudukannya sebagai agen komunis, yaitu agen komunis internasional, ya termasuk Stalin.
Nah, kalau Stalin ini adalah salah satu tokoh revolusi dan politikus dari negara Uni Soviet yang juga tidak mengizinkan adanya pemberontakan waktu itu. Pimpinan banyak yang nggak setuju, itu kan perjuangan melawan penjajah. Banyak pertimbangannya ya Bang. Salah satunya karena saat itu masih minimnya koordinasi di setiap cabang. Dan juga selain itu ketatnya pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda. Di sisi lain, para simpatisan komunis itu juga kan tidak memiliki persenjataan yang memadai untuk melakukan aksi perlawanan. Namun ya, lagi-lagi pemberontakan itu akhirnya ya tetap dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Terus gimana kelanjutannya ya aksi pemberontakan itu? Ya akhirnya aksinya berhasil digagalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Banyak yang akhirnya masuk penjara dan tidak sedikit juga yang berakhir di hukuman mati. Lalu peristiwa yang di Madiun gimana kelanjutannya ya? Nah, untuk aksi keji yang terjadi di wilayah Madiun itu beda lagi ceritanya Bang. Terjadinya tahun 48 ya? Berarti Indonesia udah merdeka dong. Betul sekali Bang. Jadi ayah ceritanya singkat aja ya. Jadi saat Indonesia memiliki presiden pertama yaitu Soekarno. Nah pada saat kejadian, dimana saat itu kan kabinetnya dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Lalu pada masa itu Amir Syarifuddin pun dicopot dari jabatannya dan diganti oleh Bapak Muhammad Hatta. Berdasarkan keputusan melalui kesepakatan perjanjian Renville. Nah, Bapak Muhammad Hatta ini Bang, yang nantinya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, Amir Syarifuddin ini, ya, ini kan Amir Syarifuddin ini kan salah satu penganut paham komunis, ya. Dia ini merasa sakit hati nih, nggak terima kalau dirinya diganti. Ya, sejak itu dia pun menghimpun kekuatan dengan cara mengumpulkan para simpatisan komunis lainnya dan juga dibantu oleh Musso. Jadi Musso ini adalah selaku pimpinan PKI saat itu kan, untuk mendirikan organisasi namanya FDR atau artinya Front Demokrasi Rakyat. Tujuannya apa? Nah, tujuannya seolah-olah nih dengan adanya FDR dia akan melakukan perlawanan terhadap agresi militer Belanda kedua. Jadi walaupun proklamasi sudah dikumandangkan Bang di tahun 45, tapi tetap aja Belanda balik lagi Bang melalui agresi militer Belanda kedua. Dan juga nih seolah-olah FDR nih selain untuk melakukan perlawanan terhadap agresi militer Belanda kedua, dia pun sebetulnya punya tujuan lain, yaitu apa? Untuk menghancurkan pemerintahan Soekarno dan juga Hatta. Demi apa? Demi membalas rasa sakit hatinya. Jahat sekali ya mereka sudah menghalalkan semua cara. Menurut Abang, sebagai hamba Allah yang beriman, ketika mengalami hal semacam itu, apa yang Abang lakukan? Ya harus ikhlas lah ya. Kalau kita kan gak boleh iri sama orang lain. Betul sekali. Ya, kalau hasad dalam diri kita dipelihara Bang, itu kan akan berdampak negatif pada kehidupan kita selanjutnya. Jadi nggak baik. Kemudian yang terjadi apa ya? Berontakan apa yang mereka lakukan? Jadi intinya mereka mencari daerah strategis nih, contohnya wilayah Jawa Tengah seperti Solo, kemudian di wilayah lain seperti Kediri gitu ya, dan lain sebagainya ya. Dan termasuk juga Madiun. Yang kejadiannya persis seperti pemberontakan di tahun 1965, yaitu tepat di bulan September. Ini sama nih Bang, cuman beda tanggalnya aja ya. Kalau di tahun 48 itu di tanggal 17 kalau tidak salah ya, sementara di tahun 65 itu terjadi di tanggal 30 September ya. Jadi FDR PKI yang dimana saat itu di bawah pimpinan Amir Syarifuddin ini mengadu domba Bang. Jadi mengadu domba di tubuh militer. Sehingga karena efek adu domba itu terjadi pertempuran antara pasukan Senopati melawan Siliwangi. Lalu kekejaman lainnya nih, FDR juga melakukan penyiksaan dan penghilangan nyawa terhadap para tokoh setempat, di mana meliputi termasuk para ulama, para santri ya,
juga aparatur negara. Seperti halnya polisi, ini banyak sekali para perwira ya, khususnya polisi yang kehilangan nyawanya. Yang jumlahnya tidak sedikit bang, sangat banyak waktu itu. Hingga akhirnya FDR-PKI mendeklarasikan negara Republik Indonesia Soviet di wilayah Madiun. Namun lagi-lagi nih bang, karena persiapan yang kurang matang, ya alhamdulillah FDR-PKI dapat dihancurkan oleh militer Indonesia atas perintah Bapak Muhammad Hatta. Lalu musuh kembali melarikan diri ya? Ya awalnya berhasil, tapi kemudian ya diketahui juga keberadaannya oleh militer Indonesia, yaitu tepatnya di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Waktu itu kan ada pemeriksaan, kemudian musuh ini bersembunyi ya di kamar mandi umum milik warga. Militer tahu nih, akhirnya mengepung tempat itu, hingga akhirnya musuh pun ditembak dan meninggal dalam perjalanan menuju alun-alun Ponorogo waktu itu. Musuh kan pimpinan PKI yang sudah meninggal. Kenapa masih ada pemberontakan di tahun 65? Memang pimpinan PKI-nya sudah meninggal, tapi kan pengikut setianya masih banyak bang. Sehingga mereka masih bisa menghimpun kekuatan dengan merekrut pemimpin yang baru, yang saat itu dikepalai oleh Diva Nusantara Aidit atau DN Aidit. Ayah, kok PKI masih aktif? Emang pemerintah belum buat larangan? Nah, hal itulah bang yang akhirnya dimanfaatkan oleh PKI. Karena Presiden Soekarno kan belum memberikan larangan nih terhadap PKI. Padahal sudah jelas banyak yang menjadi korban atas pemberontakan itu. Setelah PKI di bawah pimpinan DN Aidit, PKI yang awalnya bermusuhan dengan pemerintah sekarang malah berbalik bang, seolah-olah mendukung pemerintah. Ya lagi-lagi ya hal itu ya tidak disukai oleh militer Indonesia yang berhaluan kanan. Jadi kalau PKI itu kan haluannya kiri gitu ya. Sebetulnya militer Indonesia ini udah paham bang tentang kekejaman komunis. Nah karena PKI semakin akrab dengan Presiden Soekarno saat itu, akhirnya PKI diizinkan untuk bangkit kembali. Hingga pada tahun 1955 diadakannya pemilu pertama di Indonesia. Dan PKI berhasil mendapatkan suara terbanyak di kala itu, yang jumlahnya jutaan ya. Dan banyak sekali anggota-anggota mereka yang masuk di pemerintahan ya. Militer Angkatan Darat itu sebenarnya sudah mencurigai nantinya jika Presiden Soekarno wafat, maka pemerintahan pasti akan diambil alih oleh PKI. Dan kecurigaan itu pun akhirnya ya terjawab bang. Jadi pada tahun 1965 dalam gerakan 30 September melalui isu adanya Dewan Jenderal. Dewan Jenderal itu apa ya? Yang mau melawan Presiden Soekarno? Iya bang. Jadi mereka ini membuat siasat seolah ada Dewan Jenderal yang nantinya akan melakukan kudeta atau pengambilan alih secara paksa terhadap pemerintahan yang akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari ABRI. Nah, abang inget nggak nih? Hari ABRI itu jatuh di tanggal berapa bulan apa? Ayo. Abang tahu ya, tanggal 5 Oktober kan? Masya Allah. Bener bang. Hingga akhirnya muncullah rencana untuk menculik para jenderal. Itu bang. Ingat nggak bang? Waktu abang ayah ajak ke sebuah rumah. Yo, ingat nggak? Rumah apakah itu? Kan kata ayah rumah itu untuk digunakan untuk rapat. Iya betul sekali bang. Jadi salah satunya di Lubang Buaya itu juga ada rumah yang dipergunakan untuk rapat persiapan pemberontakan. Nah, waktu kita masuk ke sana bang, apa yang abang rasakan? Ini aku rasakan. Kalau aku rasakan sih, padahal siang-siang ya, tapi kok serem gimana malam-malam ya. Nah, makanya ayah ajarkan kan di awal sebelum kita masuk ke satu tempat, selalu mendahului dengan
Doanya gimana? Masuk ke sebuah ruangan. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna. Masya Allah. Jadi memang Bang, sebagai seorang muslim, selalu dahulukan membaca doa. Dan jangan pernah lepas dengan berzikir. Kalau kita masuk dalam rumah juga bisa ditambahkan dengan kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Seperti itu Bang. Bukan numpang-numpang anak bagong mau lewat. Ya nggak seperti itu Bang. Ya kita kan memiliki agama yang dimana Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita doa-doa seperti itu ya. Ayah, di monumen itu kan ada 6 jenderal sama 1 perwira. Bukan yang mau diculik 10 orang ya? Ya memang awalnya memang ada 10 orang tokoh yang anti komunis yang harus diamankan gini Bang, atau diculik gitu ya Bang. Yang diantaranya ada 8 orang jenderal seperti Jenderal Abdul Haris Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen Haryono, kemudian ada Maijen S. Parman, kemudian ada Brigjen D.I. Panjaitan, ada siapa lagi ya? Ada Brigjen Sutoyo, kemudian yang terakhir ada Jenderal Sukendro yang kebetulan saat itu Jenderal Sukendro lagi mendapat tugas ke luar negeri oleh Presiden Soekarno. Jadi beliau aman di sana gitu ya. Nah, di luar militer ada lagi yaitu Wakil Presiden Muhammad Hatta. Juga beliau nih sebagai targetnya. Ada Wakil Perdana Menteri ketiga yaitu Khairul Saleh. Tetapi akhirnya DNID ya mencoret 3 nama terakhir itu. Di antaranya ada Jenderal Sukendro, kemudian ada Muhammad Hatta dan Khairul Saleh. Ini tidak jadi. Jadi hanya 7 orang jenderal itu aja. Tapi akhirnya yang berhasil diculik hanya 6 jenderal. 1 perwira, ya Letnan 1 Pierre Tendian yang waktu itu sebagai ajudan Abdul Haris Nasution yang dibawa ke lubang buaya dan akhirnya mengalami nasib yang sama seperti 6 jenderal tadi. Di sisi lain juga Abang kemarin lihat dioramanya kan? Di situ ada detik-detik ketika Abdul Haris Nasution meloncat pagar untuk melarikan diri ya sambil menatap anaknya yang bernama Ade Irma yang tertembak di bagian punggungnya. Saat itu sangat memilukan sekali Bang gitu loh. Ayah, kan jenderal-jenderal itu sudah pada wafat. Satu kan dimasukin ke sumur, satu kan ditimbun tanah. Tapi kok masih bisa ditemukan ya? Nah, ini menarik nih Bang. Waktu itu kan ada polisi yang bernama Pak Sukitman ya. Waktu itu beliau menjabat sebagai agen polisi. Nah, saat beliau tengah patroli pada malam hari sampai ke pagi harinya ya. Waktu dini hari itu beliau ini patroli bersama rekannya. Hanya saja waktu itu kan rekannya menjaga di pos ya. Kemudian beliau berkeliling dengan menggunakan sepeda ontel. Karena waktu itu Bang tidak seperti sekarang nih. Ada motor, ada mobil ya untuk patroli polisi. Kalau dulu tuh pakai sepeda ontel. Dan namanya juga agen polisi ya waktu itu. Nah tiba-tiba pada saat patroli, Pak Sukitman ini mendengar letusan senjata. Nah beliau ini berpikir, wah jangan-jangan ada perampokan nih. Nah beliau balik arah ya, melawan arah kemudian menyelidiki. Nah arahnya ini dari rumah Jenderal D.I. Panjaitan. Ketika beliau tengah mengendap-endap untuk memastikan gitu ya, tiba-tiba dari arah belakang beliau ditodongkan senjata. Angkat tangan. Ya, jatuhkan senjatamu gitu. Kaget kan Pak Sukitman. Lalu akhirnya Pak Sukitman diikat matanya, ditutup matanya lalu dinaikkan ke dalam bus. Jadi waktu itu anggota simpatisan PKI ini membawa kendaraan bus dan juga truk. Nah, truk yang kemarin Abang lihat itu adalah truk yang mengangkut jenazah D.I. Panjaitan. Ketika beliau sedang berdoa, karena orang-orang komunis ini tidak sabaran, lalu menembak beliau. Dan beliau wafat di depan rumahnya. Kemudian dibawalah dengan truk itu yang kemarin Abang lihat. Nah, singkat cerita, sesampainya di lubang buaya, kemudian Pak Sukitman dimasukkan ke dalam sebuah tenda ya. Lalu beliau itu mendengar Ahmad Yani telah hilang
nyawanya gitu, atau telah dihilangkan nyawanya. Wah, dia bingung, ada apa ini sebenarnya gitu kan. Nah, akhirnya Pak Sukitman pun dibukalah penutup matanya dan beliau menyaksikan apa yang terjadi. Jadi luar biasa kekejiannya saat itu, sampai Pak Sukitman pun berpikir bahwa bisa jadi itu adalah hari terakhirnya hidup. Karena orang-orang yang ditangkap di situ semuanya dihilangkan nyawanya gitu loh. Nah, Pak Sukitman ini tidak mengingat lagi ini daerah mana, karena saat itu kan ketika dibawa ke dalam bus itu matanya dalam keadaan tertutup. Beliau tidak tahu dan asing dengan daerah itu ya. Beliau nggak tahu kalau itu desa Lubang Buaya. Sampai akhirnya Pak Sukitman ketika menyaksikan kekejian itu, Pak Sukitman itu didekati oleh salah satu anggota simpatisan PKI. Dia bilang begini, kamu nggak usah khawatir, kamu itu satu nasib dengan kami gitu ya. Beda dengan jenderal-jenderal itu yang hidupnya enak, tidak seperti kita gitu. Sebetulnya Pak Sukitman sih sedikit lega ya, artinya beliau ini tidak akan jadi target pembunuhan. Tapi kan tetap aja melihat kejadian di depan matanya itu ya luar biasa ya. Pak Sukitman sebetulnya tidak kuat melihatnya gitu loh, tidak tega gitu kan. Terus lanjut, keesokan paginya tiba-tiba Pak Sukitman ini diajak oleh salah satu anggota PKI ini, kamu ikut saya ya gitu kan. Ditanya Bapak Sukitman, mau kemana kita? Kita mau mengambil makanan. Di mana? Ini beda tempat lagi ya Bang. Jadi ketika pasca kejadian itu, akhirnya Pak Sukitman beserta anggota PKI lainnya meninggalkan Lubang Buaya. Nah, dan pada saat meninggalkan Lubang Buaya juga Pak Sukitman ini ditutup matanya kembali gitu kan. Nah, ada di tempat lain. Nah, kemudian di tempat lain itulah Pak Sukitman diajak untuk mengambil makanan. Tadinya Pak Sukitman tuh sudah tidak ingat lagi tragedi itu terjadi di mana gitu loh. Begitu Pak Sukitman tanya, kita mau kemana? Mau ngambil makanan. Di mana? Di desa Lubang Buaya, tempat para jenderal itu kita bunuh gitu kan. Akhirnya Pak Sukitman baru bisa berpikir, oh berarti namanya adalah desa Lubang Buaya. Akhirnya ketika Pak Sukitman berjalan menuju ke sana, Pak Sukitman tuh mengingat-ingat jalannya. Oh ini jalannya gitu kan, oh ini tempatnya gitu. Hanya saja mungkin Pak Sukitman belum ngeh nih, di mana ya kemarin jenderal-jenderal itu dimasukkan ke dalam sumur gitu. Karena sumurnya sudah rata dengan tanah gitu kan, tidak terlihat lagi jejaknya. Nah, kemarin rumah yang kita masuki itu Bang adalah dapur ya kan, tempat mereka menyiapkan makanan. Nah, disitulah Pak Sukitman mengambil makanan tersebut. Nah, akhirnya keesokan harinya Pak Sukitman ada rencana untuk melarikan diri, tapi tidak bisa karena saat itu memang banyak sekali anggota simpatisan PKI ini yang bersiaga gitu loh. Hingga tiba-tiba kepala Pak Sukitman ini terasa pusing. Kemudian beliau tiduran di bawah kolong truk. Nah, nggak tahu apa yang terjadi lagi gitu kan. Ada suara tembakan sana sini gitu. Beliau tidak menghiraukan karena kepalanya pusing banget gitu lah. Akhirnya beliau tertidur. Begitu terbangun beliau kaget karena yang membangunkan adalah seorang tentara. Tapi beliau juga lega karena tentara yang membangunkannya ini memakai pita putih di lengannya. Artinya mereka berarti tentara-tentara yang baik gitu Bang. Akhirnya diinterogasi, kamu siapa? Saya adalah anggota polisi. Oh, akhirnya Pak Sukitman diberikan pita putih dan diamankan. Dari situlah Pak Sukitman akhirnya bersaksi dan mengetahui di mana para jenderal itu dikuburkan. Walaupun saat itu pencariannya luar biasa ya Bang, karena sulit sekali mencari sumurnya. Dan akhirnya para tentara mencurigai nih, ada pohon pisang di situ. Karena kok aneh ya gitu loh, tanahnya pun masih basah dan sedikit gembur. Ketika diangkat, ketika dikorek-korek sedikit, kok ada kain potongan-potongan kain. Nah, bisa dipastikan jangan-jangan di sini nih sumur Lubang Buayanya. Kemudian digali pelan-pelan sampai kedalaman, baru di situ tercium bau busuk sehingga akhirnya dilakukan penggalian. Dan penggaliannya pun tidak di hari itu juga Bang, jadi berhari-hari sampai dengan tanggal 4 Oktober. Jadi lama sekali Bang, karena membutuhkan waktu lama. Abang lihat sendiri kan, sumurnya itu sempit sekali, hanya bisa masuk satu orang gitu. Mungkin perkiraan ukurannya antara 70 cm lah ya, 70 sampai 80 cm lah. Kecil sekali gitu loh.
Ditambah lagi saat itu kan belum ada penerangan listrik, jadi mereka memakai lampu minyak. Sampai akhirnya alhamdulillah ke-6 jenderal dan 1 perwira dapat ditemukan dan dapat dikuburkan secara layak. Ayah, setelah PKI berhasil diberantas, para pemimpinnya nasibnya gimana ya? Tapi di sini ayah nggak cerita secara detail ya bang ya, nggak ceritain semuanya. Jadi salah satunya aja nih, contoh Letkol Untung, salah satu pimpinan dari anggota Cakrabirawa yang melakukan penculikan ya, komandannya lah gitu ya. Nah waktu itu ketika PKI sudah gagal dan akhirnya Untung melarikan diri. Ya waktu itu kalau nggak salah mau ke Jawa Timur, menaiki bis. Nah di tengah jalan waktu itu di daerah Tegal tiba-tiba ada razia bang. Nah Untung kaget nih, wah gawat nih kalau gitu aku bisa ketahuan nih. Lalu tanpa pikir panjang Untung meloncat dari jendela bis itu. Nah naasnya bang, begitu keluar dari jendela, loncat dari jendela bis, tiba-tiba di depannya ada tiang listrik. Kepentoklah dia tiang listrik dan akhirnya jatuh. Nah spontan kan para penumpang meneriakinya copet, copet. Akhirnya Untung dipukuli oleh masyarakat gitu kan. Dan TNI pun akhirnya mengamankan. Setelah diinterogasi dan diperiksa secara seksama, diketahuilah bahwa ini adalah Letkol Untung yang dicari-cari gitu loh. Akhirnya Letkol Untung itu dijebloskan ke penjara. Tadinya Letkol Untung berpikir, wah saya nggak mungkin nih dihukum mati gitu kan. Pasti juga saya akan dibebaskan gitu loh. Karena dia berpikir, aku ini kan pernah punya jasa terhadap Indonesia gitu. Karena waktu itu kan Letkol Untung tergabung dalam aksi Trikora waktu ya, pembebasan Irian Barat. Dan Letkol Untung mendapatkan tanda jasa bintang sakti di pundaknya. Jadi dia merasa wah pasti nggak bakal dihukum gitu kan. Paling tidak kalaupun dihukum tidak sampai hukuman mati. Tapi kenyataannya berbeda bang. Nasib buruk ya menimpanya. Jadi Untung itu tidak seberuntung namanya. Akhirnya Untung pun dieksekusi mati melalui Mahkamah Mahmilub namanya ya. Mahkamah luar biasa gitu ya. Berbeda dengan DNID dan lain sebagainya, ada juga beberapa pimpinan PKI yang tidak melalui sidang Mahmilub. Jadi langsung dihukum mati di tempat, entah di mana rimbanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Bang. Nah, setelah pasca peristiwa gerakan 30 September 1965, Bang, terjadi pembersihan terhadap anggota simpatisan dan orang-orang yang dituduh komunis. Bahkan orang yang tidak terkait dengan PKI pun seperti kaum nasionalis dan Soekarnois gitu ya, yang menjadi korbannya juga. Ini pembersihannya ini mulai dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur sampai dengan ke Bali. Dan jumlahnya sangat besar sekali waktu itu ya Bang. Ada yang mengatakan sekitar 78.000 jiwa. Ada juga yang mengatakan sampai dengan 500.000 jiwa. Tapi menurut Sarwo Edi, ya Sarwo Edi Wibowo ini adalah mertua dari Presiden ke-6 kita, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, menurut Pak Sarwo Edi, yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf RPKAD, yang memang berada di lapangan ya pasca peristiwa penumpasan, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun sampai ke Bali ya, menyatakan bahwa korbannya mencapai 3 juta jiwa. Ya Allah, sampai 3 juta ya? Emang udah dipastikan orang-orang itu sudah terlibat? Nah, hal itulah yang menjadi masalahnya Bang. Seandainya ternyata warga yang kehilangan nyawa itu tidak terlibat sama sekali, berarti kan secara tidak langsung ada unsur penzoliman. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi hati-hati sekali Bang soal ini. Jangankan manusia ya, hewan aja
gak boleh sembarangan dibunuh. Betul bang. Contohnya aja nih, hewan semut, kemudian ada katak dan lain sebagainya yang tidak boleh sembarangan kita bunuh, kecuali terhadap hewan yang membahayakan bagi manusia. Itu pun ada aturan dalam membunuhnya. Contoh lain, dalam menyembelih hewan kurban misalnya ya. Nah seperti kambing, kemudian sapi, apalagi tuh, kerbau gitu ya, atau hewan-hewan lainnya lah. Misal kita mau menyembelih ayam gitu ya. Itu aja kan ada aturannya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikatnya manusia adalah makhluk Allah yang sempurna. Nah, gimana bang? Yang tadi sudah ayah jelaskan, sudah paham belum? Alhamdulillah ya abang udah paham. Alhamdulillah. Jadi ayah juga memang tidak menjelaskan secara terperinci karena memang belum waktunya abang memahami secara detail. Jadi ayah memang menceritakannya poin-poinnya aja gitu loh. Yang terpenting dari cerita ini semua, abang bisa mengambil hikmahnya. Bahwasannya kita sebagai muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya selalu menjaga adab terhadap kaum muslimin maupun orang-orang yang beragama lain. Selama mereka tidak mengganggu, kita tidak boleh mengganggu bang. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan. Apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.